Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Salam satu hati. Perkenalkan, saya Andi Ulil Amri. Saya adalah seorang 3D artist. Malam ini saya akan menjadi moderator untuk Creative Talks untuk PCX Creative Talks bersama Kak Dana Riza dengan tema dunia animasi. Sebelum kita mulai Creative Talks-nya, saya mau kasih sedikit info untuk teman-teman. Kalian bisa mengakses Talks ini melalui akun Instagram dari Prolog Studio, @hondajagoanku dan @danariza. Terus untuk PCX Creative Talks ini didukung oleh Honda Jagoanku. Kalian bisa akses katalog produk Honda motor terbaru, service center, games, apparel, dan info lainnya seputar Honda motor melalui aplikasi Motorku X. Terus bisa diunduh di App Store atau di Play Store. PCX Creative Talks ini bagian dari From Home Solidarity yang diinisiasi oleh Prolog Studio, sebuah virtual event. Sebuah virtual event yang membuka penggalangan dana untuk membantu segala upaya teman-teman dalam melawan pandemi ini ya, melawan virus corona. Itu kita bisa melalui ini, kitabisa.com. Linknya bisa diakses di akun @prologstudio dan @honda jagoanku. Terus kalau misalnya nanti teman-teman ada yang berminat mau tanya-tanya tentang seputar motor Honda, tentang seputar apalah itu berkaitan dengan tema kita malam ini, mungkin bisa kirim DM ke @hondajagoanku. Halo Kak Dana, Assalamualaikum. Halo, Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabar Ki? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana keluarga, sehat? Alhamdulillah semua sehat. Semua sehat ya. Ya, Eh, karena pandemi kayak begini, sudah berapa lama tidak beraktivitas di luar untuk keadaan sudah sendiri? sudah 1,5 bulan lebih. 1,5 bulan ya? Ya, 1,5 bulan sendiri ya. Kalau berarti sampai sekarang selama 1 bulan setengah itu eh, tidak ada aktivitas di ini ya, di studionya sendiri ya? di studio sih ada. Atau mungkin Kebetulan ada beberapa teman yang udah terlockdown juga di studio. Jadi ya jadi mereka udah nggak bisa pulang, jadi udah di studio aja. Work from jadi home sudah jadi terlanjur studio. sudah terlanjur terlockdown di studio ya? Iya, Jadi selama 1 bulan lebih ya mereka di studio aja belum bisa bekerja. pulang. Belum bisa pulang. Oke. Oh, parah juga deh pandemi. Untuk teman-teman yang baru bergabung malam ini, kita sekarang sedang live Creative Talks bersama Kak Dana Riza. Untuk teman-teman yang belum tahu Kak Dana Riza ini siapa, mungkin teman-teman pernah ada yang nonton film animasi Adit Tokojarwo. Nah, Kak Dana ini orang di balik film animasi itu. Betul ya Kak Dana ya? Betul sekali. Oke. Terus malam ini kita akan diskusi sedikit mengenai dunia animasi, terus industri animasi di Indonesia itu seperti apa. Terus mungkin kita bisa bantu teman-teman yang masih awam, mungkin ada yang tertarik untuk bergabung, bukan bergabung sih, tertarik untuk memulai karir di bidang animasi, itu terlibat dalam industri animasi. Sesuai dengan tema. Nah, di lapangan ini saya sering dapat sedikit misleading, sedikit kesalahpahaman tentang animasi itu sendiri, tentang kata animasi itu sendiri. Nah, saya biasa sering nemu ya, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang masih awam lihat poster, lihat pokoknya still image lah kayak gitu, bilang wah ini gambar animasi, ini pokoknya kayak gitu, lihat gambar still, poster apa gitu, flyer, bilang oh ini gambar animasi.
Nah, di sini mungkin Kak Dana mungkin bisa menjelaskan sedikit apa sih animasi itu sebenarnya? Oke. Apa sih Animasi sebenarnya itu, animasi oke. itu? Animasi itu memang kalau kalau dijelaskan secara detail itu banyak banget penjelasannya. Nah, Tapi yang paling mendasar adalah itu adalah menyusun gambar diam, gambar still menjadi serangkaian gambar dan menjadi sebuah visual motion, visual film. Ataupun benda-benda yang disusun, yang digerakkan dan menjadi sebuah visual motion. Nah, itulah animasi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat gambar still dia bilang animasi, mungkin looks-nya yang seperti di film-film animasi yang akhirnya mereka bilang seperti animasi. Tapi nah, iya mungkin kalau seperti itu ya. belum digerakkan, dia belum disusun sebagai sebuah motion, dia masih tetap dibilang gambar visual still. Tapi setelah disusun dan digerakkan satu persatu, disambung, baru dia menjadi sebuah karya animasi. Jadi animasi Iya, itu baru seperti bisa itu. disebut animasi. Nah, oke, oke. Terus, mungkin setelah teman-teman mendengar penjelasan dari Kak Dana tadi, mungkin bisa sedikit mengerti ya tentang animasi itu apa sih. Terus, nah untuk industri animasi sendiri di Indonesia itu sekarang kondisinya kayak bagaimana sih? Industri Oke, animasi di Indonesia itu sekarang kayak gimana? sebenarnya kalau kita bicara namanya industri, industri itu kan harus komplit ya, komplit ada Ah, dari kebutuhannya sampai distribusi sampai benar-benar dia menjadi sebuah produk yang memang ada manfaatnya untuk semua bidang gitu, bagi semua bidang bisnis, dan dia akan menjadi sebuah industri. Tapi di Indonesia sebenarnya yang ada industrinya itu sebenarnya belum bisa dibilang sebuah industri kalau masuk di dalam industri animasi. Tapi bergerak bergerak sebagai karya-karya animasi yang sebagai karya yang muncul di media, di TV, dan layak untuk ditonton itu sudah mulai banyak. Jadi kalau kita lihat di karya-karya teman-teman kita juga banyak ya yang 2D animation ah, seperti Dalang Pelo, Omper Lente, atau animation yang 3D animation itu sudah mulai berkembang. Jadi udah mulai banyak peminatnya juga, udah mulai banyak terutama anak-anak SMK, anak-anak yang hobi game ternyata, dan mereka ah, ah. mulai minat. Cuman memang menyalurkannya dalam sebuah karya itu mereka memang masih belum tahu dari mana mulainya. Jadi ada yang bergerak sendiri memang dengan karya-karya di YouTube series, mereka bikin series animation. Biasanya mereka udah terlibat di komunitas. Jadi mereka udah tahu, oh prosesnya seperti ini. Terus membuat brandingnya seperti ini, mendesain karakternya seperti ini. Jadi masih masih terkelompok-kelompok gitu loh. Belum bisa menjadi sebuah industri yang tersedia pipeline industrinya udah tersedia, itu belum tersedia di Indonesia. Pemerintah sih sudah mulai menggalakkan, ada asosiasi Ainaki juga yang sudah mulai menggalakkan pipeline industri ini sendiri gitu. Nah di Indonesia itu masih seperti itu. Kita masih harus berjuang menyusun dari awal rangkaian pipeline industri ini sehingga bisa menjadi sebuah rangkaian industri yang menghasilkan karya-karya animasi. Jadi kondisinya itu seperti itu. Oke, oke. Eh, Kalau ini ya, di stasiun TV sendiri, kira-kira kalau dengan kondisi yang kayak sekarang nih, kalau kalian lihat masih beberapa stasiun TV yang istilahnya masih belum berani untuk mengangkat karya-karya animasi anak bangsa. Oke, nah itu ada Eh, problem lagi. ah, Mungkin saya bisa itu jelasin dari televisi. Televisi itu kan sebenarnya media komersial. Jadi televisi itu adalah sebuah media yang mendapatkan income dari iklan.
Oke. Jadi mereka membeli produk-produk animasi yang mereka bisa jual dan mendapatkan iklan. Sedangkan produk animasi Indonesia untuk memproduksi satu series 7 menit aja itu mungkin biayanya sekitar 200 sampai 700 juta. 7 menit Untuk itu. 7 menit. 7 menit rata-rata karena biaya developmentnya besar. Nah, televisi kadang-kadang untuk melihat produk lokal dengan harga tinggi, ya mereka pasti tentu berpikir ini mau dijual berapa. Sedangkan kalau mereka beli animasi dari luar, misalnya Doraemon atau SpongeBob, itu jualnya bundling per 500 episode. Sehingga per episodenya itu mungkin mereka belinya cuma 5 juta rupiah per episode. Dan Oh, mereka jauh bisa banget ya. dan mereka bisa tayang ulang-ulang, mungkin ada kontrak, saya nggak tahu detail kontraknya, tapi biasanya series yang 500 episode itu bisa mereka putar sampai 3 kali rerun, 4 kali rerun dalam jangka Iya, waktu benar benar beberapa benar tahun. benar. Jadi memang kita masih terkendala, televisi masih terkendala dengan harga jual animasi Indonesia itu. Sedangkan memang produksi animasi itu ya mahal. Memang untuk membuat sebuah karya animasi yang bisa tayang di TV dengan standar televisi itu biayanya lumayan besar. Jadi antara penjualan dan pembelian itu akhirnya televisi akhirnya memutuskan untuk ya hati-hati untuk beri, mesti Iya, iya berhitung benar. banget gitu. Oke, oke. Jadi kesannya kayak gambling gitu ya kalau misalnya Ya, apa stasiun televisi gini ya. ya. Nah makanya sekarang kan ada mungkin teman-teman animasi udah mulai banyak nih software gratis yang bisa dia pakai. Jadi sebisa mungkin mendesain sebuah karya animasi itu dengan biaya yang murah. Terus mereka dengan mungkin tayangnya jangan langsung jual ke TV, tayang di YouTube dulu mungkin sampai dapat penggemarnya, fansnya, sampai memang brandingnya naik. Setelah Iya, itu, setelah terkumpul banyak episodenya, jumlah episodenya, mungkin baru kita bisa jualan ke TV, dan televisi otomatis juga melihat bahwa udah punya nilai jual. Jadi bisa ada bargaining position di situ untuk harga animasinya. Nah, mungkin sekarang situasinya seperti itu. Jadi kita memang mesti membuat karya yang kita self promote sendiri. Kita bikin mereka branding produk ini benar-benar naik sendiri dulu di YouTube atau di media lain, Instagram atau apapun gitu. Setelah itu ya kita bisa melakukan penawaran ke pihak-pihak televisi. Saya rasa televisi kalau dia ngelihat udah subscribernya banyak, terus viewersnya banyak, dan itu akan menarik buat mereka untuk melakukan negosiasi bisnis. Misalnya, oke, kita bikin episode baru, mungkin pembiayaannya bisa by sponsor, bisa by banyak cara untuk bikin produksi itu menjadi sebuah layak produk yang layak ditayangkan untuk di TV dan memang menjadi sebuah bisnis gitu. Oke. Berarti mungkin si macam Adit Sopojarwo itu mungkin kira-kira kayak gitu juga ya di awal-awal developingnya kemarin ya. Agak berbeda kalau Adit Sopojarwo. Jadi agak berbeda, ya? agak berbeda karena kalau cerita awal Adit Sopojarwo itu adalah memang kalau saya sendiri memang berniat dari awal, dari tahun 94 itu pengen banget punya karya animasi yang bisa kita bikin dengan kolaborasi dengan ajak semua tim. Dari kerjasamanya mungkin kalau dari segi produksi tim penulisnya benar-benar real, penulis film, penulis cerita anak, terus animasinya juga yang bikin animasi memang yang udah biasa bikin animasi buat iklan, terus yang atur kamera dan lighting bener-bener orang film gitu. Benar-benar orang yang udah saya pengen banget bikin seperti itu, dan akhirnya ketemu partner waktu itu memang yang sudah punya jadwal tayang di TV, yang punya slot tayang di TV. Nah kita waktu itu kebetulan kerjasama untuk coba benar-benar menggunakan jam tayang TV itu untuk untuk menghadirkan sebuah karya animasi lokal. Nah, habis itu memang kita ada proses mendesainnya yang tidak singkat gitu. Perlu waktu 1,5 tahun itu untuk
untuk ngedesain sebuah format animasi yang penontonnya itu penonton TV. Iya. Jadi itu juga memang udah langsung di aim, kita udah lihat, udah punya market, dan memang oke, target market kita ini penonton TV. Penonton TV itu nggak jauh-jauh dari gaya sinetron. Penonton TV itu nggak Iya, jauh-jauh benar sih, dari logika sinetron. Tapi Iya. tetap kita pengen mendesain sebuah karya yang unik juga waktu itu kan. Bagaimana sebuah karya animasi muncul di TV, tapi mampu ditonton untuk tidak membosankan. Kalau sinetron kan satu sekali dibikin, akhirnya dia sudah selesai, Alurnya nggak kebaca di gitu ya. rerun, nggak tayang lagi. Nah makanya format mencari formula seperti itu yang perlu waktu lama. Bagaimana nih kita mendesain cerita 7 menit dengan penonton TV yang agak beda, tapi kalau kita puter besok mereka masih mau nonton lagi. Masih Dan mau akhirnya nonton lagi. akhirnya memang formula itu dapat gitu. 7 menit itu akhirnya dapat banyak formula di situ yang kita temukan gitu. Itu aja sih. Oke, lumayan ya prosesnya ya. Berarti developnya itu sejak tahun berapa? Develop itu dari develop 2000. IP-nya sendiri. Sebelumnya sih saya sudah banyak sering bikin animasi-animasi anak yang combine dengan live, dan memang targetnya televisi. Waktu itu kan YouTube masih belum begitu orang belum begitu banyak melihat YouTube ya. Dari segi komunitas juga belum ke sana. Jadi kita mulai tuh tahun 2012. Mulai 2012 menyusun tim desain. Pertama kita tim desain dan mulai bikin demo itu 3 episode itu selesai setelah 1,5 tahun. Jadi tayang pertama itu 2013 awal. Tayang pertama di 2013. 2013 awal kita tayang. Kalau boleh tahu kemarin di stasiun TV mana? Di MNC TV. MNC TV ya? Iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sempat pindah ke Trans TV waktu itu. Oh, oke. Pindah tapi balik lagi. Jadi sebenarnya format televisi itu dulu itu memang nggak gampang, berat banget untuk bikin sebuah format animasi yang bisa tayang di TV itu berat. Nah, hari ini sekarang ini era digital seperti ini, saya rasa kita udah lebih gampang ya untuk membuat format tayangan di digital, Instagram dan YouTube. Itu udah jauh. Dulu itu itu bisnis, dari segi bisnisnya juga berat banget, karena ada proses di mana 1 tahun itu benar-benar nggak dapat income. Oh, oke. Iya. Oke. Sekarang kita mau nyoba buka wawasan untuk teman-teman nih yang mungkin masih awam tapi tertarik nih misalnya untuk mengikuti karir di industri animasi. Nah, bagaimana sih cara untuk memulai karir di industri animasi sendiri? Mungkin Dana bisa kasih gambaran ya untuk misalnya ya anak-anak sekolah untuk berpikir ke depannya lah, gimana sih caranya untuk masuk? Oke, yang pertama harus suka dulu sama film animasi, itu yang penting. Tapi saya rasa rata-rata anak-anak sekarang suka dengan game, itu kan semua animasi semua kan. Mereka main game semua, skinning semua, mereka udah paham. Nah, untuk pertama awal ya yang memang adalah banyak tutorial yang ada di mana di YouTube. Kita udah lebih lihat banyak sekali cara membuat animasi. Kita mulai aja di situ, mulai pengenalan kepada software animasi. Jadi pengenalan itu penting, software animasi. Terus nanti dia ada guide-nya di situ. Jadi saya pernah sih susun serangkaian latihan tutorial buat pemula, buat anak-anak SMK. Dan di situ semuanya sebenarnya udah diajarkan, mulai dari teknik memakai softwarenya, itu dulu yang penting. Semua technical, animasi itu semua bicara technical. Jadi pertama itu, kemudian
setelah paham itu sudah mulai mencoba membuat karyanya sendiri. Dan itu pun mengikuti tutorial aja, nggak perlu bentuknya kayak apa. Dan itu semua yang menarik sekarang semua sudah ada lengkap, tutorialnya sudah ada benar-benar. Dan yang paling penting juga sebenarnya adalah mengikuti komunitas-komunitas, terlibat di komunitas animasi. Oke. Komunitas animasi banyak di Indonesia. Oke. Dari sisi software sendiri nih, mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya. Saya mau pakai software apa gitu di awal, mungkin ada rekomendasi dari Kak Dana sendiri, atau mungkin inilah pipeline di studionya Kak Dana sendiri tuh workflow-nya pakai software apa aja? Oke. Kalau di animasi itu ada terbagi dua sih ya, dua post production dan post production. Oke. Kalau dari segi software. Nah, kalau dari segi productionnya, animation production yang kita tuh sekarang udah ada software gratis yang namanya Blender yang komplit banget ya. Itu udah software itu udah komplit dan kualitasnya juga udah bagus. Dan itu gratis, teman-teman bisa download menyesuaikan dengan komputer yang teman-teman punya. Terus di kantor kita, di studio kita juga pakai itu, karena memang Blender untuk market lokal, saya rasa itu udah cukup. Dan kita terbebas dari hak cipta, terbebas dari tuntutan-tuntutan kalau memang penyalahgunaan software gitu. Dan saya sangat merekomendasikan itu karena memang komunitasnya di Indonesia juga besar sekali itu. Semua hampir saya lihat rata-rata teman-teman yang bikin animasi sekarang yang series ada di YouTube ya memang pakai Blender. Karena tutorialnya lengkap, update-nya banyak, terus plugin-nya juga banyak. Jadi udah terbukti lah, dan ada beberapa animasi teman-teman yang untuk market internasional seperti market Cina, market di Eropa itu mereka juga menerima dengan software itu, dan karena memang level quality-nya juga udah bisa sampai gitu. Nah, kemudian software yang kedua itu software post production-nya itu ada editing software. Nah, ini Blender juga sebenarnya punya editing software dan compositing software. Tapi teman-teman bisa juga coba banyak sih software editing. Nah, itu juga harus berbayar, tapi untuk latihan saya rasa sih nggak apa-apa, bisa download dulu. Tapi pada saat nanti untuk dipakai bekerja harus beli yang asli. Itu ada Adobe Premiere yang umum ya dipakai, sama After Effects. Nah, itu juga tutorialnya banyak, dan itu forumnya banyak, komunitasnya banyak, dan ya hampir semua sih orang, bahkan periklanan, industri periklanan juga udah pakai itu semua. Pakai itu ya, rata-rata itu ya. Udah komplit tutorial yang ada di seluruh di media digital, di YouTube semua udah komplit itu. Kita bisa belajar sendiri. Jadi seperti itu. Jadi memang saya rasa sih untuk market Indonesia memang kita harus ya bergeraknya mulai dari situ aja, dari yang banyak umum digunakan, yang komunitasnya banyak, dan yang gratis, yang tidak kena masalah hak cipta. Dan saya rasa pun kalaupun kita upgrade untuk proyek-proyek besar, software itu pun juga pemakai software itu bisa adaptasi kepada software yang memang misalnya produk Autodesk. Nah, itu bisa dengan mudah kok adaptasi dan akhirnya bisa juga pakai gitu. Benar. Nah, oke. Untuk misalnya teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin di sesi terakhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya boleh di post di kolom komentar sekarang kok, nanti jawabnya pas di sesi terakhir. Mungkin pertanyaan seputar dunia animasi, terus tentang apalah itu pokoknya teman-teman, sesuai tema ya. Terus nah, di lapangan juga saya sering nemu kendala teman-teman, dan saya rasa ini jadi alasan yang cukup umum di kalangan yang masih baru ingin terjun ke dunia ini. Jadi itu kayak gini, kadang kalau kita
ngajakin mereka untuk belajar bentar. Nah, oke. Nah, kadang tuh teman-teman kalau misalnya diajakin untuk belajar tentang Kak, itu ada bunyi noise dari mana ya? Kedengaran nggak? Oh iya, ini sebentar. Iya, oke. Agak berisik emang, ada yang lagi beresin. Oh iya, benar-benar. Kirain tadi ini. Nah, ini kadang ada beberapa komentar dari teman-teman katanya oh, saya mau belajar nih, mau belajar modeling lah, mau belajar animasi, tapi laptop saya spesifikasinya nggak mendukung, komputer saya spesifikasinya nggak mendukung, dan bla bla bla. Pokoknya komentarnya sekitaran situlah. Nah, menurut Kak Dana sendiri, kira-kira bagaimana buat menyikapi komentar teman-teman yang kayak gitu? Ini umum banget loh. Iya, memang Saya ada standarnya memang untuk membuat karya animasi, apalagi kalau langsung pengen lihat hasilnya ya. Tapi kalau cuma buat belajar menggerakkan, itu komputer i5 dengan graphic card standar juga oke. Nah, yang perlu untuk komplit sebenarnya komputer gaming komputer itu udah sangat cukup untuk kita pakai memproduksi sebuah karya animasi. Oh iya sih, rata-rata sekarang saya lihat juga komputernya udah bisa gaming, harusnya kalau komputer gaming harusnya udah bisa. Laptop gaming itu rata-rata udah bisa dipakai untuk membuat karya animasi, karena memang yang ditampilkan juga proses yang sama gitu. Prosesnya gaming itu kan sama prosesnya, persis renderingnya, frame rate per secondnya sama semua. Jadi teman-teman bisa pakai software yang komputer yang standarnya gaming. Oke. Jadi sebenarnya kalau memang niatnya mau belajar, harusnya nggak ada excuse kayak gitu ya. Iya. Atau join sama teman-temannya, bisa pinjem. Oke. Untuk ini sendiri, mungkin teman-teman masih ada yang penasaran nih tentang dalam proses kreatif pembuatan sebuah video animasi itu di ini ya, dalam lingkup studio ya, dalam lingkup studio produksi. Nah, itu biasanya secara umum di dalamnya ada role apa aja. Nah, misalnya tuh ada modeler, ada animator, ada rigger, ada apalah, dan kayak gitu. Nah. Oke, studio animasi, kita bicara sebuah studio animasi yang memproduksi sebuah karya, let's say 30 episode ya. 30 episode itu biasanya tim kreatif itu adalah yang di paling depan. Semua ide, desain, kita bicara tim kreatif, mereka yang bertanggung jawab terhadap semua produk yang akan dibikin. Nah, selesai dari tim kreatif, desain semua sudah ada, sudah terlihat sebuah gambar yang harus diproduksi. Nah, kita mulai masuk, itu jalan paralel biasanya. Ada tim yang membuat set desainnya, ada yang membuat model karakter animasinya. Nah, ini namanya modeler. Mereka adalah tim-tim modeler. Jadi modeling karakter itu berdasarkan anatomi karakter. Jadi udah ada template-nya juga. Karakter yang udah didesain, setiap karakter yang didesain itu juga modeler ini sudah menentukan karakter yang didesain mau bergeraknya seluas apa, sedetail apa. Jadi ada persyaratannya juga itu, ada berapa poligon per karakter. Udah ada kelihatan. Kalau yang ini bisa nih kita render dengan bagus. Nah, modeler ini bertanggung jawab membuat semua desain karakter itu menjadi sebuah model animasi yang secara anatomi siap untuk digerakkan. Jadi baru siap untuk ditempel gerakan. Nah, proses selanjutnya adalah rigging. Ini ada timnya juga. Jadi setelah model-model ini selesai,
karakter itu dikasih ke tim rigging ini. Mereka yang akan memasang semua skeleton dan bones yang ada di dalam anatomi itu, sehingga bisa bergerak. Jadi itu satu persatu. Tetapi semua model udah harus siap. Tapi ini prosesnya biasanya tidak segampang itu. Nanti dites lagi gerakannya. Nanti ada yang kurang, dibenerin lagi. Setelah itu baru kita bisa masuk ke tim texturing. Nah, tim texturing ini dibalikin lagi ke tim kreatif. Mulai ditekstur semua. Lightingnya juga dites, dimasukkan ke dalam set desain yang udah kita mau pakai. Nah, ini tim kreatif udah mulai juga. Jadi di setiap tim ini udah ada tim kreatif yang approve model-model ini untuk jadi sebuah produk gitu. Nah, tim animation ini mereka yang udah membuat posenya, blend shape mukanya, bentuk-bentuk muka, dan ekspresi-ekspresi mereka udah harus buat semua satu persatu, dijadikan semacam bank ekspresi. Jadi udah ditaruh semua. Nah, itu ada proses namanya dia yang animation, tim animation. Kemudian setelah itu, nah ini sudah ready, kita udah siap. Nanti ada tim kreatif turun lagi untuk melihat semua dan menyesuaikan dengan cerita. Kemudian ada lagi tim layout, mulai dari layout, dari storyboarding awal. Kita juga ada tim storyboard yang dari script menyusun menjadi storyboard. Audio juga udah di take voice dulu. Kita dari script itu kita take voice audionya. Jadi ada proses di awal itu, sebenarnya proses awal itu adalah storyboarding dan audio. Jadi sebelum ini paralel juga berjalan juga. Iya. Jadi cerita 7 menit atau cerita 5 menit, 2 menit itu udah harus selesai di atas sebuah storyboard, dan storyboard itu harus disusun udah jadi kayak editing animasi udah, tapi dia gambar still yang tersusun. Ini namanya animatic storyboard. Animatic itu storyboard. Tugasnya tim kreatif ya? Itu tim kreatif yang bikin. Jadi audionya udah sebat. Kemudian tim animation yang model dan riggingnya udah selesai itu, mereka ngikutin tuh gerakan-gerakan yang ada di storyboard tadi. Storyboard. Gerakan-gerakan itu disusun blocking dulu aja. Sistem blocking oleh tim layout. Ada namanya tim layout. Jadi dia yang nentuin ini bergeraknya, cuman dia masih floating. Dia belum bergerak detail. Jadi timing, nengoknya disesuaikan dengan timing yang ada di storyboard. Setelah approve lagi, baru masuk ke tim animasi. Tim animatorsnya ini, animator biasanya bertanggung jawab satu karakter, satu orang. Nah, di tim animator pun ada lagi yang khusus lip sync, ekspresi wajah. Dia facial animation. Setelah itu komplit semua gerak, ada lagi nanti tim supervisinya yang akan men-fine tuning curve animation-nya, dapetin style animation-nya. Jadi baru dia bisa menjadi sebuah proses. Kemudian sebuah bentukan yang sesuai dengan alur yang sudah storyboard. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk ke dalam proses poor connection ya. Iya, koneksinya lagi putus-putus. Dana? Ya. Nah, ini sudah kembali lagi. Sampai di mana tadi ya? Sudah sampai di proses blocking animasi. Ya, blocking. Nah, setelah mulai dari, kita ulang lagi dari storyboard, dari modeling, rigging, sampai dia texturing, dan dia masuk ke dalam animation, terus baru lighting, dan akhirnya setelah semua kita ada final check antara animation dan storyboardnya sendiri. Animation dan storyboardnya sendiri setelah sesuai, kita proses rendering. Jadi prosesnya seperti itu, dan setiap proses itu bisa dia memakan waktu berminggu-minggu.
karena ada proses approval, apalagi di proses awal pembuatan film animasi, pembuatan series gitu, prosesnya panjang banget, proses yang panjang sekali untuk kita menjadikannya sebuah animasi gitu. Nah, untuk animasi sendiri, secara umum untuk film yang berdurasi sekitar 7 menit itu kira-kira prosesnya butuh berapa hari atau berapa minggu lah umumnya? Oke, kalau biasanya dia ada proses tahap awal. Jadi 10 episode pertama itu 7 menit itu bisa paling cepat episode pertama itu bisa 2 bulan. Episode pertama Udah 2 bulan. Sampai setelah dia selesai 10 menit, 10 episode, nah baru dia bisa mulai masuk 1 bulan 1. Kemudian berapa bulan kemudian, 15 bulan kemudian, dia bisa 1 bulan 2, dan akhirnya bisa 1 bulan sekitar 4 episode. Tapi tergantung timnya juga sih. Tapi biasanya di awal kita nggak bisa tim banyak, kita harus nemukan dulu format kerjanya, pipeline-nya, workflow-nya, semua harus sudah sesuai gitu. Oke. Tadi untuk satu episode itu durasinya sekitar 7 menit ya? Oke. Kalau memang baru awal desain itu memang agak panjang, itu berisiko sebenarnya. Tapi kalau kita sudah biasa, sudah terlatih dan kita sudah siapkan dari awal, masuk tahap produksi itu bisa lebih cepat. Jadi ada proses yang timnya memang harus komplit, disiplin waktunya juga harus terjaga gitu. Jadi saya rasa seperti itu. Oke. Semua sih tergantung timnya sendiri. Iya. Nah, sekarang nih, ini pertanyaan yang cukup menarik tentang prospek kedepannya dari industri animasi ini sendiri, terutama di kondisi yang tidak kondusif seperti sekarang ini, di kondisi yang pandemi sekarang kayak gini. Itu bagaimana upaya sebuah studio lah ya untuk bertahan di situasi yang seperti kayak gini? Oke, justru sebenarnya saya ngelihat ada sisi positif banget di sini situasinya. Karena banyak sekali production house yang biasa syuting iklan pakai orang, ini sekarang terhambat. Jadi banyak produk-produk iklan yang harus tetap produksi iklan, tapi storyboard mereka udah pakai live human manusia dan aktor ataupun siapa, itu potensi sekali untuk kita ajak, untuk kita diskusi sama mereka untuk kita produksi dalam bentuk animasi aja. Bentuk animasi, jadi kondisinya justru malah bagus banget ya. Kondisi seperti ini nih, bahkan film layar lebar pun seperti itu. Banyak sekali ini production house yang biasa membuat film setahun 4, setahun 5 gitu. Mereka sekarang tidak bisa syuting. Sama sekali nggak bisa syuting. Dan kalau mereka mau mempersiapkan satu filmnya aja, hari ini dipersiapkan untuk diproduksi jadi animasi. Nah, itulah studio animasi ini sekarang sebenarnya harusnya bisa mendekati mereka untuk ngobrol. Ayo, ada karya nggak yang bisa kita angkat? Misalnya film-film komedi itu bisa dijadikan animasi. Ya kan, yang mungkin stand up komedi, mereka udah punya karakternya yang dijadikan karakter animasi dan bisa diproduksi, dan itu saya rasa bisa jauh lebih cepat karena proses desainnya udah ada, karakternya yang tinggal diikutin gitu. Dan mereka nggak bisa lagi untuk ikut dalam sebuah produksi syuting yang besar melibatkan banyak orang. Hari ini kan saya rasa sih agak panjang ya proses ini, yang jaga jarak ini akan berlangsung ya dengan situasi seperti ini. Nah,
inilah peluang besar sebenarnya di masa sekarang ini untuk kita mendekati, untuk kita menawarkan ide-ide kepada studio-studio animasi ini, menawarkan ide-ide untuk dibuat sebuah produk animasi. Semua karya-karya cerita ataupun yang ada itu ya lumayan waktu yang kosong ini kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana animator-animator ini mempersiapkan dirinya, mulai mempersiapkan karya-karya portfolionya di Instagram, tiap hari berkarya, udah mulai ngelihat oke, yang layak untuk dibikin sebagai sebuah film kualitasnya kayak apa, udah mulai dipelajarin gitu. Kita bisa pelajarin satu persatu, dan kalau udah bagus seperti itu ya tawarin lagi ke studio-studio animasi. Teman-teman animator bisa nawarin, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin ini, ada nggak kerjaan yang bisa kita kerjasama. Saya rasa masa sekarang ini studio animasi juga sedang mencari animator-animator yang bagus ya, bukan cuma animator, modeler juga, mungkin modeler bikin set juga lagi dicari sama mereka. Peluangnya besar sekali justru saya bilang dalam kondisi seperti ini. Nah, ini kesempatan ya untuk teman-teman yang tertarik untuk mencoba gimana sih ikut terjun di industri animasi ini sendiri, kan daripada cuma nonton, cuma main game, kenapa nggak coba untuk ikut terlibat langsung ya di dalam proses pembuatannya? Kalau itu saya rasa siapin portfolio aja dan connect ke memang orang-orang yang studio-studio animasi di Instagramnya. Kita bisa connect, tawarin aja terus, kasih lihat saya bisa bikin ini, saya bisa bikin ini. Itu peluang yang paling cepat, karena orang-orang itu juga produser film itu, produser animasi dan studio-studio animasi memang selalu mencari animator fresh yang memang karyanya bagus gitu. Nah, ini kesempatan nih sebenarnya, dan saya rasa kondisi sekarang ini orang lebih banyak waktu untuk ngecek Instagram ya. Mereka cari ide aja dari Instagram, cari ide aja dari YouTube. Nah, kalau kita bisa taruh sesuatu di situ dan orang bisa lihat, bisa terkonek, akhirnya ya kita bisa ikut di dalam industri itu. Oke. Nah, untuk di studio Kadana sendiri nih, kira-kira sekarang lagi nge-develop IP baru lagi nggak? Ada IP baru lagi nggak yang sedang di-develop sekarang? Iya, ada. Ya itu, makanya ada beberapa IP yang di-develop, yang udah jadi. Ada sekitar 2 IP yang udah jadi, udah siap jalan, siap berkolaborasi. Konsepnya sekarang kolaborasi. Kita harus kolaborasi movement. Pemerintah punya movement apa, kita harus bikin. Saya siapin IP yang bisa terkonek dengan movement pemerintah itu. Movement pendidikan, movement tentang ekonomi. Jadi saya siapin itu. Nah, ada lagi beberapa IP yang akhirnya harus dirubah karena kondisi COVID ini. Nah, jadi awalnya harus kita desain ulang untuk bagaimana kita membuat sebuah karya yang sesuai nih dengan kondisi ini. Jadi kita terus bikin di studio, kita terus bikin, terutama mendesain karakter yang paling penting sih. Karakter daerah Makassar juga, karakter dari Makassar juga sedang dieksplor, karakter dari daerah-daerah kita eksplor semua. Karena setiap karakter daerah itu punya karakter yang lucu-lucu. Nah, itu yang menjadi potensi sebenarnya. Karena emang rata-rata saya lihat IP dari Kadana sendiri memang mengangkat nilai-nilai lokal ya. Iya. Memang ya market yang paling gampang ya itulah. Market lokal ini justru besar banget. Kadang-kadang kan orang bilang saya mau market internasional. Teman-teman sebenarnya nggak sadar bahwa
Asia Tenggara itu ngelihat market kita ini market internasional. Orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, Vietnam, Filipina ngelihat Indonesia ini market internasional yang memang punya potensi untuk tempat jualan karya-karya animasi. Oke, benar banget. Terus di luar yang tadi, adakah sekarang upaya pemerintah untuk membantu untuk menghidupin industri animasi di Indonesia lah? Karena seperti penjelasan Kak Dana tadi kan, di Indonesia sendiri kan belum bisa disebut industri animasi. Nah, itu peran pemerintah sendiri ada nggak? Ya, ada besar banget ya. Sekarang pemerintah lagi siapin inkubasi idea. Tahun lalu sebelum periode awal Jokowi itu udah disiapin dari Badan Ekonomi Kreatif. Jadi banyak sekali mereka mengajak tim-tim membuat pitching festival untuk mencari nih ide-ide bagus gitu. Terus ada juga yang dilakukan adalah standarisasi sertifikasi. Jadi mereka bagaimana menjaring animator-animator ini agar sesuai dengan spek masing-masing gitu. Modelernya, riggingnya seperti apa, nanti kompositornya seperti apa. Jadi usaha pemerintah tetap ada gitu, tetap ada. Besar banget sih saya bilang. Cuman memang tidak mudah karena ya banyak banget lah yang mesti disiapin sama pemerintah. Tapi udah jalan. Mungkin di satu sisi SDM-nya juga harus sudah siap ya. Ya, kalau SDM kan sudah sebenarnya dari minat SDM aja sebenarnya kita udah berkembang nih sebenarnya, udah banyak banget. Cuman memang fasilitas dana untuk modalnya itu yang belum ada. Saya rasa kalau dana modalnya udah disiapin, oke, berapa tahun ini mau disiapin festival film pendek, animator dari berapa disiapin satu film berapa gitu, untuk benar-benar diproduksi. Nah dari situ saya rasa bisa kelihatan. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau coba ngecek ini. Udah ada beberapa teman tadi yang ngasih pertanyaan. Ntar saya coba cek dari awal. Mungkin bisa dibantu tercerahkan lah oleh Kak Dana. Ada yang nanya tentang animasi generalis tadi. Iya, di awal tadi lihat. Scroll dulu ke atas. Aduh, banyak banget. Wah, ini Mas Dana makin muda aja, Mas. Awet muda ya. Ini sebenarnya salah satu keuntungan terjun di dunia animasi itu awet muda. Ya, menghayal terus. Menghayal dapat duit. Pusingnya tetap ada ya. Iya, memang kan animasi itu dunia yang nggak ada batas. Kita bisa berkarya apa aja sebenarnya kan. Tantangannya bagaimana kita mencari orang yang bisa percaya dengan karya itu, dan memang kita juga punya kemampuan untuk membuat karya itu bisa menjadi produk komersil. Nah itu tantangan yang menarik sih kalau saya bilang, tiap hari berpikir terus, tiap hari ngelihat reference. Karena di mana-mana sekarang karya animasi itu banyak banget dan banyak yang sukses juga ya. Dan rata-rata sukses kita bisa ngelihat ke sejarahnya mereka gitu. Ada yang ya dengan modal kecil, ada yang kalau kayak Nusa itu mereka dengan inisiatif membuat karya Islami dan akhirnya sukses berat gitu. Dan itu teman-teman juga yang bikin gitu. Iya. Ada lagi yang komedi kayak Tahilalat, apa Dalang Pelo, itu semua bergerak dari ide dan inisiatif sendiri. Nah oke, ini ada satu pertanyaan nih. Nah kembali lagi tadi Adit Sopo Jarwo ini dibuat jadi animasi itu idenya datang dari mana?
Oke, idenya itu memang kan tadi saya bilang kita mau bikin format untuk televisi. Nah, inspirasi sebenarnya. Inspirasinya itu dari Sidul anak sekolahan. Jadi ada karakter Bade, ada Sidul. karakter Mandra, ada beberapa karakter utama di situ. Nah, sebenarnya kita ambil intinya adalah bagaimana setiap karakter ini bereaksi emosi sebenarnya. Jadi kayak si Babe kalau ketemu Mandra itu pasti komedi, si Basuki kalau ketemu Atun itu romance, terus Rano kalau ketemu Babe itu empati. Jadi dari situ sebenarnya, oh kita cuma butuh reaksi itu gitu. Dan itu yang ditunggu penonton setiap hari. Jadi kita perlu ide seperti itu sebenarnya. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang umum juga nih. Apakah jadi animator harus jago menggambar? Nah, ini umum banget nih pertanyaannya. Mau jago Apakah atau jadi enggak kan animator harus jago gambar? sebaiknya sih memang bisa gambar, tapi kalau nggak bisa kan bisa belajar. Benar. Semua bisa dipelajari. Jadi itu pertanyaannya sebenarnya karena kalau udah masuk ke dalam komputer animasinya sendiri, kita udah bisa bikin apa aja. Udah banyak cara bikin bentuknya. Jadi tidak harus pakai goretan tangan lagi yang halus gitu. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya udah nggak ini lagi, udah nggak relevan lagi ya. Mau bisa gambar mau nggak bisa gambar ya belajar gambar. Nanti bikinnya di software komputer itu udah langsung. Yang penting punya sense mau membuat sebuah, tahu mau bikin seperti apa, mau bentuk yang seperti apa. Saya rasa udah banyak banget referensi. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apa membuat animasi standar yang umum bisa dengan smartphone? Wah, Ininya jelek banget nih. Iya, jaringan lagi jelek. Sinyalnya jelek. Oh ya udah. Udah connect lagi. Oke. Ya, sorry. Oke. Ini yang tadi, apa membuat animasi standar yang umum bisa dengan smartphone? Nego dulu bilang bentar lagi. Nego bilang bentar lagi. Ya udah tolong. Koneksinya jelek. Iya, koneksinya lagi jelek nih. Ini nih pertanyaan yang tadi. Menjadi generalis atau spesialis? Bagaimana semisal kita punya basic animator, lalu ingin mempelajari jadi generalis? Bagaimana menurut Suhu? Makasih. Yang pasti ketemu Bagaimana masternya dulu. Oke, dia. Kita ketemu, lanjut. Kalau mau jadi generalis, ada mentornya, ketemu mentornya tentunya. Jadi dari modelernya, yang mentor-mentornya harus ada, dari animator juga. Pentingnya terkoneksi dengan komunitas itu penting sih. Dari situ kita akhirnya bisa kenal levelnya generalis itu seperti apa. Kemampuannya tuh, karena memang generalis itu kan dia biasanya bisa menjadi supervisor di semua bidang animasi, tapi tentu level kemampuannya juga harus standar. Oke, kita coba jawab satu pertanyaan lagi sebelum kita closing ya. Iya. Oh ya, balik lagi ke yang tadi. Kalau di industri animasi ini, menurut Mas Dana, sebaiknya menjadi spesialis atau menjadi generalis? Nah, ini pertanyaan terakhir nih.
Iya, oke. Spesialis kalau mau masuk di industri, mau cari duit, eh, itu biasa berstepnya dari spesialis dulu. Ada juga yang berstepnya dari generalis dulu. Tapi spesialis itu sangat penting. Kalau mau masuk di studi animasi, dia harus di spesialis. Jadi memang kalau mau terlibat di dalam industri harus jadi spesialis. Kalau generalis lebih banyak ke hobis, atau dia pekerjaan-pekerjaan freelance, atau dia membuat karya-karya pribadi, itu bisa generalis. Karena dia harus membuat semuanya sendiri dari awal. Tapi kalau mau masuk ke dalam... Nah, oke. Sorry terputus tadi, Mas. Iya, maaf. Nah, oke. Bisa lanjut yang ini tadi ya, yang mending lebih baik jadi generalis atau spesialis. Ya, makanya saya bilang kalau generalis itu udah biasanya orang langsung generalis. Kalau mau pribadi pengen bikin sebuah karya animasi sendiri, dia belajar semuanya. Tapi pada saat kita mau masuk ke suatu studio animasi, yang dibutuhkan tuh yang spesialis. Spesialis animasi. Jadi seperti itu. Nah, spesialis ini ya harus benar-benar paham juga di dalam satu bidangnya masing-masing itu. Dia harus modeling, dia harus tahu semua aspek-aspek dari teknik modeling. Nah, oke. Jadi mungkin teman-teman yang tadi udah ada beberapa yang pertanyaan terjawab oleh Kak Dana. Oke, ini udah sejam ya. Udah sejam kita ngobrol tentang dunia animasi sama Kak Dana. Terus sebelum menutup, saya ingin nyampein sedikit, kalian bisa mengikuti segala program komunitas di Prolog Studio seperti kelas kreatif, ada event dan media melalui di website prologworks.com. Terus selama bulan April 2020, Astra Motor Makassar berkomitmen untuk ikut berkontribusi membantu penanganan dan pencegahan wabah COVID-19 di Sulawesi. Salah satunya setiap pembelian sepeda motor sudah turut serta menjadi bagian dari gerakan ini. Nah, oke. Terima kasih Kak Dana untuk kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol selama sejam. Ya lumayan lah, dapat banyak ilmu baru. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang cukup tercerahkan malam ini. Mungkin kemarin ada yang masih pertanyaannya belum terjawab. Mungkin sudah ada beberapa tadi yang terjawab sama Kak Dana. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang bergabung. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, yang mudah-mudahan ngobrol lagi bisa dengan Kak Dana. Oke, makasih banyak Kak Dana. Sama-sama, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Oke, makasih ya. Oke, Ya, terima kasih. sehat-sehat ya. Malam, terima kasih.